Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini berkesempatan untuk berbagi ilmu dengan ibu bapak, kawan-kawan serta anak-anakku semua di SMB IT Hidayah. Segala puji hanya milik Allah. Syukur kita hanya kepada Allah Ta'ala. Syukur yang tiada terhingga adalah saat ini kita semua dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun ini. Sungguh Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti, khususnya orang-orang yang beriman. Bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan lipatan pahala. Maka bersyukur sekali bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Mungkin di antara kita ada tetangga, saudara yang sudah meninggal dalam tahun ini, dalam tahun kemarin. Maka bersyukurnya kita tahun ini, wabil khusus di bulan ini, bisa dipertemukan kembali. Sungguh menjadi nikmat yang luar biasa. Maka bagaimana agar kita melatih diri kita untuk bermanfaat, untuk memanfaatkan waktu, untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam rangka menggapai kemuliaan di bulan Ramadan. Baik anak-anakku semua, sungguh Ramadan adalah bulan yang mulia. Bahkan sampai ya kemuliaannya itu menjangkau seluruh bulan-bulan di dalam satu tahun gitu. Maka Ramadan adalah bulan yang istimewa di antara 12 bulan yang sebelumnya gitu. Sungguh tidak ada sholat sebanyak sholat di bulan Ramadan. Tidak ada puasa sebanyak puasa Ramadan, dan tidak ada pula zakat atau sedekah yang banyak selain di bulan Ramadan. Bahkan kita lihat masjid-masjid kita, surau-surau kita, musola di desa kita, banyak sekali yang hadir sholat berjamaah itu di bulan Ramadan begitu. Orang-orang yang biasanya tidak menutup aurat, alhamdulillah hadir menutup aurat begitu. Itu pun banyak di bulan Ramadan. Maka itulah keajaiban Ramadan gitu nggih. Dan karena Ramadan merupakan rangkaian nggih semua yang ada di dalam rukun Islam. Artinya mencakup semua rukun Islam. Jadi syahadat itu banyak dibaca pula di bulan Ramadan. Lalu apa yang tadi saya sebutkan, sholat, zakat, puasa, bahkan haji dan umroh itu dilakukan di bulan Ramadan. Umroh yang dilakukan di bulan Ramadan maka pahalanya sama seperti haji begitu. Nah, banyak orang yang terangsang, banyak orang yang termotivasi ya, untuk beribadah lebih banyak di bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak keutamaannya. Banyak sekali keutamaan yang didapat. Jadi ada beberapa diantaranya adalah yang pertama bahwa Ramadan adalah syahrul Quran gitu. Ramadan adalah syahrul Quran. Artinya Ramadan itu dimana bulan diturunkannya Al-Quran begitu. Dan Al-Quran adalah petunjuk bagi kaum muslimin, petunjuk kehidupan kita semua. Dengan Al-Quran seseorang bisa terangkat derajatnya. Bahkan ada pula dengan Al-Quran gitu ya, ada yang terhinakan gitu, karena dia menantang Al-Quran. Ketika Allah menurunkan Al-Quran lewat malaikat Jibril, maka malaikat Jibril disebut sebagai Sayyidul Malaikat, yaitu pemimpinnya para malaikat. Ketika Allah turunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi disebut sebagai pemimpin para nabi. Ketika Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar itu menjadi pemimpinnya Lail, Sayyidul Lail, pemimpinnya malam-malam. Ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi Sayyidul Suhur, yaitu pemimpin bulan-bulan. Bayangkan kalau Al-Quran itu bisa mengangkat ya, derajat Jibril, mengangkat Rasul,
malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan. Bagaimana kalau seandainya Al-Quran itu diletakkan dalam dada kita, kaum muslimin, tentulah akan terangkat derajat kita. Maka Nabi bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, Ramadan adalah syahrul intisarah. Apa maksudnya? Bulan dimana kita dimenangkan oleh Allah Ta'ala dari musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita adalah hawa nafsu, lalu musuh kita adalah setan, musuh kita adalah musuh yang dari luar. Siapakah? Orang-orang munafik, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, begitu. Jadi kita dimenangkan oleh hawa nafsu kita. Jadi saat kita dalam satu bulan terbelenggu gitu, karena kita berharap hanya peningkatan ketakwaan dari amalan-amalan yang sudah kita lakukan gitu, berharap diterima, maka kita menekan hawa nafsu kita, dan Allah menolong untuk hal itu. Allah juga menangkan kita saat setan di bulan Ramadan itu diborgol. Bayangkan kalau kita punya musuh di depan kita dua, yang satu diborgol, yang satu tidak. Tentulah kita akan menang untuk melawan salah satu dari mereka yang diborgol. Maka di kala Ramadan, setan itu diborgol oleh Allah Ta'ala. Jadi artinya kita dimenangkan oleh satu musuh kita yang bernama setan. Lalu Allah menangkan pula di musuh-musuh yang lain, yaitu yang tadi saya sebutkan. Contohnya saat perang Badar. Perang Badar itu terjadi di 17 Ramadan gitu. Allah menangkan pasukan Rasulullah, menang di bulan tersebut. Lalu terjadinya Fathu Mekah, begitu ya. Dan Ramadan menjadi kemenangan besar gitu di bulan tersebut. Yang ketiga, Ramadan merupakan syahrul mustajab doa. Jadi di mana doa-doa terkabulkan di bulan itu. Maka di Ramadan ada 3 waktu mustajab. Yang pertama yaitu berdoa di menjelang berbuka puasa. Maka sempatkan 5-10 menit memohon kepada Allah Ta'ala. Lalu waktu yang kedua adalah saat sahur. Maka banyak sekali ya kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa dan mengingatkan kepada kita jangan sampai tidak sahur, karena di dalam sahur ada keberkahan. Ya, keberkahan termasuk di dalamnya adalah waktu gitu. Dan ternyata menjadi waktu ijabah untuk berdoa gitu. Jadi 5-10 menit memaksimalkan untuk meminta kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah setelah subuh sampai syuruk gitu. Maka setelah subuh dimaksimalkan untuk beribadah, jangan digunakan untuk tidur begitu ya. Bahkan kalau digunakan untuk tidur akan sangat mengganggu kesehatan badan. Dan permintaan kita karena ini di bulan Ramadan, boleh meminta dunia, boleh ya, meminta kesuksesan dan seterusnya. Tetapi sungguh Ramadan karena kesempatannya setahun hanya sekali, meminta kepada Allah Ta'ala untuk terbebasnya kita dari siksa neraka, meminta kepada Allah untuk surga, minta untuk suami, istri, anak, mertua, ibu, bapak, teman-teman solih gitu ya, kawan-kawan di kelas dan seterusnya, meminta untuk ya Allah berikanlah kami surga, jauhkan kami dari neraka-Mu begitu. Dan yang keempat, Ramadan itu membentuk akhlak gitu. Jadi sangat membentuk akhlak ya, karena di situ kita bisa dengan berpuasa kita menahan lapar. Di rasa lapar itu bahkan kalau di siang hari sudah sangat memuncak, di situ kadang perut berbunyi ya anak-anak. Di situ kita bisa merasakan saudara-saudara kita yang di Somalia mungkin yang tidak merasakan seperti yang keseharian kita gitu. Mereka makan sulit, apalagi banyak terjadi busung lapar begitu. Jadi kita bisa merasakan, bisa sedikit berempati, oh begini ya rasanya tidak makan gitu. Ada kisah saat Ali bin Abi Thalib begitu, putranya Hasan Husain salah satunya itu sakit. Lalu saat sakit beliau
bilang sama Allah Ta'ala, ya Allah, kalau anakku sehat, saya bernadar mau puasa 3 hari. Qadarullah, Allah kabulkan doa Ali bin Abi Thalib, putranya yang sakit sehat. Lalu Ali pun berpuasa menjalankan nadarnya. Di hari pertama, istrinya Fatimah memasakkan makanan yang sangat enak. Tapi saat mau berbuka, ada yang mengetuk pintu. Begitu dia adalah orang miskin yang kelaparan, yang dalam 1 hari tidak makan. Lalu Ali melirik Fatimah, begitu pula Fatimah melirik Ali, dalam artian gimana ini, mau dikasihkan atau mau berbuka gitu. Tidak, kasihkan saja kepada si fakir. Lanjut di hari kedua, saat Fatimah masakan yang enak untuk Ali gitu. Tetapi saat mau berbuka, rumah mereka dikejutkan oleh satu anak yatim yang mengetuk pintu karena belum makan dalam hari itu. Lanjut di hari ketiga, di hari itu yang datang bukan fakir, bukan miskin, bukan yatim, tetapi tawanan perang, tawanan perang Badar. Beliau seorang kafir yang lalu diberikan lagi. Maka di hari pertama, kedua, ketiga, Ali tidak makan makanan masakan dari istrinya. Sungguh membentuk akhlak bagaimana itsar, mendahulukan orang lain dari dirinya sendiri. Bentukan salah satu bentukan akhlak itu karakter. Yang terakhir yaitu Ramadan adalah syahrul al-maghfirah wa rahmah, bulan di mana ampunan Allah melimpah, rahmat Allah menyebar mana-mana. Ibadah-ibadah penting di bulan Ramadan adalah puasa, lalu taraweh, dan menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Jadi bagaimana kita sangat-sangat berusaha semaksimal mungkin untuk meraih ampunan Allah Ta'ala, untuk bersemangat dalam meraih predikat tertinggi kita, yaitu takwa. Baik, ibu bapak, anak-anakku semua, demikian sedikit berbagi ilmu bersama panjenengan dan anak-anak SMBIT Hidayah semuanya. Semoga bermanfaat, semoga Allah menerima semua amalan-amalan kita di bulan Ramadan, dan berharap bisa bertemu kembali di Ramadan yang akan datang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.